Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mawaris atau faraid, yaitu berkaitan dengan pembagian harta warisan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar nantinya kalian punya bekal ketika menghadapi suatu permasalahan berkaitan dengan pembagian harta waris, sehingga tidak terjadi perebutan di antara keluarga atau di antara ahli waris. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semuanya dan berkaitan dengan pembagian harta peninggalan orang tua ataupun saudara, tentang bagaimana membaginya dan berapa bagian-bagian masing-masing. Maka dari itu marilah kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa sebetulnya yang dimaksud dengan harta warisan atau pengertian dari mawaris? Mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Selain pula ilmu ini disebut dengan ilmu faraid, atau dalam fikih Islam adalah ilmu faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris, atau berapa besar bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam pembagian harta warisan ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 12. Di situ sangat jelas sekali berapa bagian-bagian yang harus diterima oleh waris dan siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh mawaris. Kemudian dalam pembagian warisan di sini ada yang disebut dengan rukun mawaris. Ada 3 rukun. Yang pertama adalah adanya orang yang mewariskan harta. Kemudian adanya harta yang diwariskan. Ada orang yang meninggal tetapi tidak meninggalkan harta, tentunya tidak akan bisa dibagi waris. Demikian pula ada hartanya tetapi juga tidak ada ahli waris yang menerima, maka juga tidak akan bisa dibagi waris. Maka 3 hal ini harus ada ketika kita akan melaksanakan pembagian warisan, yaitu adanya orang yang mewariskan harta, adanya harta yang diwariskan, dan adanya ahli waris yang menerima harta warisan. Kemudian apa yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan warisan atau hal-hal yang perlu dilakukan, ya ini mohon maaf, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagi. Jadi sebelum dibagi harta kepada ahli waris, ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12 dijelaskan sampai beberapa kali tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta itu diwaris kepada ahli waris. Yang pertama adalah bayar hutang kalau masih ada. Jadi ketika si peninggal atau ketika orang meninggal dunia, dia meninggalkan harta waris, maka harus dilakukan dulu, dicari dulu apakah yang bersangkutan itu memiliki hutang. Kalau mereka memiliki hutang, maka bayar dulu hutangnya sebelum harta itu diwaris kepada ahli waris. Kemudian keluarkan zakat bila sampai batas nisab. Jadi ketika si mati ini juga belum mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki, terutama adalah zakat mal, maka keluarkan dulu. Kemudian keluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Karena pada dasarnya
biaya pemakaman termasuk pembelian kain kafan, dan juga mungkin kalau ada adalah untuk penggalian makam. Ini alangkah baiknya itu diambilkan dari harta peninggalan si mati. Kemudian yang keempat, melaksanakan wasiat jenazah. Wasiat itu apa? Wasiat adalah pesan yang disampaikan oleh orang yang meninggal. Pesan ini disampaikan sebelum dia meninggal. Jadi ada seseorang berpesan, kalau besok saya mati, tolong tanah saya yang berada di tempat ini berikan ke masjid. Nah, itu namanya wasiat, dan itu harus dilaksanakan. Anak-anakku, kemudian apa yang menyebabkan seseorang itu mendapat warisan? Penyebab seseorang mendapat warisan adalah karena adanya hubungan darah atau nasab, adanya keturunan yang di sini. Jadi adanya hubungan darah itu adalah keturunan, anak, cucu. Nah, inilah yang dikatakan hubungan darah, paman, ya, bibi. Kemudian yang kedua, karena hubungan nikah yang sah, suami atau istri. Karena memerdekakan budak. Kalau sekarang di sini sudah zaman sekarang ini sudah tidak ada perbudakan, ya. Jadi kalau yang poin ketiga ini tentunya tidak akan terjadi pada masa sekarang ini. Karena seagama dengan si mayat. Nah, karena seagama ini karena memiliki keyakinan yang sama, meskipun anak, tetapi kalau keyakinan agamanya berbeda, ini bisa menyebabkan harta warisan itu tidak mendapatkan atau terputus, terhijab karena berbeda agama, terhalang. Kemudian apa yang menyebabkan seseorang itu hilang hak warisnya atau seseorang itu tidak mendapatkan warisan? Yang pertama adalah budak yang belum dimerdekakan. Di sini jelas zaman sekarang ini sudah tidak ada. Kemudian pembunuh keluarganya sendiri. Nah, ini ahli waris yang membunuh keluarga, apalagi berkaitan dengan perebutan harta waris, justru disitulah yang menyebabkan seseorang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan. Jadi terhalang oleh sebab dia membunuh. Yang kedua, berbeda agama, ya, berkeyakinan yang berbeda, anaknya, cucunya, tetapi tidak memiliki keyakinan yang sama, maka hak warisnya akan hilang, murtad atau keluar dari Islam. Kemudian dalam kita membagi warisan, yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan harta peninggalan. Maka akan Bapak sampaikan tentang asal harta. Ini harus diketahui agar nanti di dalam membagi waris itu tidak salah. Karena harta pada dasarnya, harta yang dimiliki seseorang itu sumbernya berbeda-beda. Ada istilah harta gono. Harta gono itu adalah harta bawaan suami atau harta yang diperoleh sebelum menikah atau ketika sudah menikah, tetapi harta itu berasal dari warisan dari orang tuanya. Maka harta ini dapat dikatakan harta gono. Kemudian ada pula yang disebut dengan harta gini. Nah, harta gini adalah harta bawaan istri atau harta yang diperoleh sebelum menikah atau ketika sudah menikah tetapi berasal dari warisan orang tua. Jadi seorang laki-laki mau menikah, dia sudah memiliki harta, kemudian ketika menikah maka harta yang dia bawa itu, harta bawaan itu namanya harta gono. Kalau istri yang membawa, maka dia dinamakan harta
gini. Nah, sedangkan kalau harta yang diperoleh didasarkan setelah mereka berkeluarga, dapat dikatakan ini pengembangan setelah mereka berkeluarga, usahanya sukses, yang kemudian dia bisa membeli rumah, bisa membeli mobil dan lain sebagainya, maka di sini dikatakan harta gonogini. Meskipun yang bekerja itu suaminya, tetapi karena harta itu diperoleh setelah suami istri itu berkeluarga, maka dikatakan harta gonogini. Kemudian dasar hukum dari mawaris di awal sudah Bapak sampaikan bahwa pembagian harta warisan itu didasarkan pada surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au katsura nasibam mafruḍa wa idza hadaral kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Ini ayat ini masih dilanjutkan dengan ayat yang ke-9, 10, 11 dan 12. Ayatnya sangat panjang, jadi nanti kalian buka surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 12, dan di inti dari pembagian warisan sebetulnya ada di ayat 11 dan 12. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Itu dijelaskan di ayat 11 dan 12. Arti dari Quran surat An-Nisa ayat 7 adalah bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ketentuan yang telah ditetapkan ini tadi Bapak sampaikan, yaitu termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Silakan nanti dipelajari dengan baik. Kemudian surat An-Nisa ayat 8, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi ketika kita membagi waris, ada orang lain atau kerabatnya datang tetapi dia bukan termasuk ahli waris, alangkah baiknya kita kasih meskipun sedikit ya. Meskipun sedikit, syukur banyak kalau memang harta peninggalannya banyak, tetapi tidak termasuk dalam kategori mereka mendapatkan hak waris. Jadi cukup diberi sekedarnya saja. Nah, ini baru sebagian besar, sebagian kecil dari materi yang Bapak sampaikan karena keterbatasan waktu ya di materi ini. Maka untuk langkah selanjutnya kalian buka surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 12, baca ayat dan artinya. Kemudian yang selanjutnya lebih mendalami lagi, kalian pelajari materi mawaris di buku paket kelas 12 tentang apa? Tentang dzawil furud, yaitu ahli waris yang berhak mendapat warisan, dan furudul muqaddarah, ketentuan kadar pembagian masing-masing ahli waris. Bapak berharap kalian mempelajari furudul muqaddarah dengan baik. Insya Allah pada video yang akan datang Bapak akan menjelaskan tentang penerapan dari ilmu mawaris tentang pembagian harta waris tersebut. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, yang Bapak